Halo teman-teman, kembali lagi bersama Philip Irzagi. Kali ini saya akan kembali membahas ulas alur cerita film, di mana film yang akan kita bahas kali ini adalah film rilisan tahun 2015 yang berjudul The Autopsy of Jane Doe. Film ini cukup menarik banyak peminat, karena ceritanya yang menarik dan juga beberapa fakta unik di balik pembuatan film ini, yang mengharuskan pemeran wanitanya berakting sebagai mayat selama 8 jam tanpa mengenakan sehelai benang pun. Film ini intinya menceritakan tentang balas dendam seorang wanita yang tidak bersalah dan diperlakukan tidak adil, sehingga ia menuntut balas dendam kepada setiap orang yang mencari tahu tentang identitasnya. Hal ini dialami oleh keluarga Tilden ketika mengotopsi jenazah dari Jane Doe. Banyak keanehan yang terjadi sampai sebuah kejadian yang merenggut nyawa mereka. Jadi langsung aja kita mulai ulas alur cerita film ini. Film ini diawali dengan terjadinya pembunuhan terhadap keluarga sepasang lansia yang bernama Paul dan Carol Douglas di rumah mereka. Polisi menemukan bahwa di rumah itu tidak ada yang dicuri, bahkan tidak ada kerusakan sedikit pun baik dari dalam ataupun di luar rumah. Beberapa bukti menunjukkan bukan ada orang yang mencoba masuk ke dalam, tetapi merekalah yang mencoba keluar dari rumah itu. Ketika para polisi datang dan memeriksa ruang bawah tanah TKP, mereka menemukan sesosok mayat perempuan yang setengah terkubur. Karena tidak ada identitas yang jelas, bahkan tidak ada hubungannya dengan keluarga Douglas, Sheriff menyebut mayat itu dengan nama Jane Doe. Sekedar informasi untuk teman-teman, Jane Doe adalah sebutan untuk mayat wanita yang tidak diketahui identitasnya di Amerika Serikat. Tommy Tilden dan sang anaknya Austin Tilden adalah seorang petugas forensik. Ruang bawah tanah keluarga Tilden telah dirubah menjadi ruang otopsi jenazah. Rumah yang sudah ditempati oleh 3 generasi dan sekarang ditempati oleh mereka. Saat itu, Tommy dan Austin sedang mengotopsi jenazah. Di tengah-tengah kegiatan, Tommy bertanya kepada anaknya, apa penyebab kematian dari jenazah itu? Tentu saja, Austin menjawab dengan yakin bahwa penyebabnya adalah terlalu banyak menghirup asap. Lalu Tommy menjelaskan kepada Austin bahwa penyebab kematiannya adalah pria ini berusaha keluar dari kebakaran tersebut. Namun dia terjatuh dan kepalanya terbentur. Itu artinya pria ini sudah mati duluan sebelum tubuhnya terbakar. Tommy meminta kepada Austin untuk melanjutkan pekerjaannya karena ia ingin menghirup udara segar di luar. Dan dengan senang hati Austin menyelesaikan pekerjaannya. Tiba-tiba Austin dikejutkan oleh kucing ayah Stanley yang tiba-tiba datang dengan membawa tikus hasil tangkapannya. Austin mengambil tikus itu kemudian membuangnya ke tempat sampah dan ia mencuci tangannya. Tiba-tiba Austin dikejutkan kembali dengan suara yang berasal dari luar ruangan. Saat dia memeriksa asal suara itu, Austin melihat lampu ruang kerja ayahnya sedang menyala. Ia memutuskan untuk mematikan lampu ruangan tersebut. Namun pada saat ia berdiri di depan pintu, tiba-tiba Emma mengejutkan Austin. Emma adalah kekasih Austin yang datang untuk berkencan dengan Austin. Ia datang ke ruang bawah tanah dan melihat-lihat keadaan ruang kerja kekasihnya. Bahkan ia juga meminta kekasihnya untuk menunjukkan mayat yang baru mereka otopsi. Tommy yang tiba-tiba datang mengizinkan Austin untuk memperlihatkan mayat yang ada di peti tersebut. Saat Austin menunjukkan mayat pertama, Emma berkata bahwa ia ingin melihat mayat yang kedua, yang keadaannya lebih parah daripada mayat yang pertama. Di mayat kedua dengan luka tembak tepat di tengah-tengah wajah sehingga menyebabkan wajahnya hancur. Pada bagian kaki mayat itu terdapat lonceng. Hal itu sengaja dilakukan oleh petugas koroner untuk membedakan orang yang koma dengan orang yang mati. Jadi jika mereka mendengar bunyi lonceng, maka mereka tahu ada orang di sana, orang yang benar-benar masih hidup. Ketika Emma dan Austin ingin pergi, mereka melihat sheriff yang datang membawa mayat baru untuk ayahnya. Austin merasa tidak enak jika ia pergi bersenang-senang sementara ayahnya sibuk bekerja. Tentu saja sang pacar marah. Setelah memberikan penjelasan kepada Emma, Austin meminta Emma untuk kembali 1 jam lagi dan bersenang-senang. Sheriff memberikan Jane Doe kepada Tilden untuk diotopsi. Karena pada mayat itu tidak ada identitas, sidik jarinya tidak terdeteksi di sistem dan tidak ada yang tahu siapa dirinya. Sheriff meminta agar besok pagi otopsi sudah selesai, karena ia yakin wartawan pasti akan menanyakan tentang mayat ini, dan dia tidak mengetahui apapun tentang mayat perempuan ini. Seperti biasa, mereka memulai otopsinya dengan mempersiapkan peralatan dan menyalakan musik dari radio. Tommy memulai dengan memperkenalkan dirinya, asistennya Austin, dan tentang subjeknya yaitu Jane Doe di depan kamera yang merekamnya. Tommy dan Austin memulai pemeriksaan tahap pertama dengan pemeriksaan luar. Austin memulai dokumentasi mayat Jane Doe dan memperkirakan usia mayat itu masih remaja sekitar 20 tahunan. Mereka menemukan banyak hal aneh dari Jane Doe. Tidak ada tanda-tanda trauma eksternal yang terlihat, bahkan tidak ada bekas goresan pada kulit Jane Doe.
Namun pada saat diperiksa, matanya sudah berwarna abu-abu yang menandakan bahwa mayat ini telah mati berhari-hari. Austin mulai mencatat setiap hal yang dijelaskan oleh Tommy di papan tulis. Tommy mulai memeriksa pergelangan tangan dan kakinya yang ternyata mengalami keretakan. Tommy mulai merasa aneh karena tidak mungkin mematahkan tulang pergelangan kaki dan tangan tanpa meninggalkan luka sedikit pun. Atau bahkan jika mayat ini terjatuh, pasti ada luka yang membekas pada bagian tubuhnya. Di bagian kuku, tangan, dan sela-sela rambut terdapat tanah. Menurut Tommy, ini adalah tanah gambut yang biasa ditemukan di wilayah utara dan bukan di kota. Kemudian Tommy menemukan fakta bahwa lidah Jendu telah dipotong. Karena itu Tommy menyimpulkan bahwa Jendu adalah korban dari prostitusi organ manusia, di mana pergelangan tangan dan kaki diikat agar tidak kabur dan lidah dipotong secara paksa agar tidak berteriak. Tommy kembali melanjutkan pemeriksaan itu, dan Tommy menemukan selai benang dari mulut Jendu. Sampai di sini semua yang terjadi masih terlihat normal. Tahap kedua otopsi dimulai, yaitu pemeriksaan organ bagian dalam. Saat Tommy bersiap-siap, tiba-tiba lampu ruangan berkedip dan radio secara spontan berubah saluran. Dan ramalan cuaca di radio mengatakan bahwa cuaca tidak bersahabat dan akan terjadi hujan serta angin besar yang melanda daerah itu. Tommy dan Austin mulai membelah tubuh Jendu. Setelah membelah tubuh Jendu, Tommy dan Austin menemukan bahwa organ tubuh Jendu mengalami kerusakan yang lumayan parah. Paru-parunya menghitam seolah-olah dia menderita luka bakar tingkat 3 dan organ dalamnya mengungkapkan banyak luka. Akhirnya Tommy menyadari ada keanehan pada mayat Jendu, karena tidak mungkin untuk melukai organ bagian dalam tanpa meninggalkan bekas pada bagian luar tubuh. Terdengar suara benda jatuh dari luar ruangan. Austin pergi untuk memeriksa asal suara itu. Tiba-tiba Austin melihat bayangan hitam yang berdiri di tengah lorong kamar mayat. Saat Austin mendekati bayangan itu, tidak ada siapa-siapa di sana. Dia malah menemukan kucing mereka Stanley yang terluka parah. Untuk melepaskannya dari kesengsaraan, mereka langsung mengkremasi Stanley dan kemudian mencuci tangan. Saat Austin ingin mengambil sarung tangan, tiba-tiba pintu kotak penyimpanan mayat terbuka sendiri. Mereka kembali melanjutkan pemeriksaan sampai ditemukannya sebuah bunga di usus Jendu. Setelah dicek, bunga itu adalah Jimsonweed yang dapat menyebabkan kelumpuhan. Saat itu terjadi perdebatan antara Austin dan Tommy. Austin mengatakan agar otopsi dilanjutkan besok pagi, namun Tommy membantah karena pekerjaan yang sudah dimulai harus diselesaikan, dan ditambah pesan sheriff yang meminta agar hasil otopsinya sudah selesai besok pagi. Saat Tommy kembali melanjutkan pemeriksaan, ia kembali menemukan bungkusan kain di dalam lampu Jendu yang berisi gigi geraham. Di kain itu terdapat sebuah simbol dan beberapa angka Romawi kuno yang aneh. Bukan hanya mayatnya yang aneh, tetapi juga keadaan sekitar berubah menjadi aneh. Tommy menemukan sesuatu yang aneh pada kulit Jendu yang ternyata kulitnya dapat dikelupas dari dagingnya. Dan di kulit itu terdapat tulisan yang sebelumnya mereka temukan di bungkusan kain yang terdapat di lambung Jendu. Di tengah-tengah kebingungan mereka, radio kembali berpindah saluran dan tiba-tiba seluruh lampu meledak secara bersamaan. Dan pintu penyimpanan mayat terbuka. Mayat yang berada di ruang penyimpanan tiba-tiba menghilang secara bersamaan. Tommy yang sudah menyadari banyak keanehan langsung mengajak Austin untuk keluar. Mereka langsung masuk ke elevator, namun sialnya elevator macet karena listrik masih padam. Terdengar suara pohon yang tumbang. Austin mencoba keluar dari pintu halaman, namun tidak berhasil karena macet terhalang pohon yang sudah tumbang tepat di depannya. Tidak ada sinyal dari ponsel Austin. Mereka mencoba menghubungi sheriff untuk meminta bantuan melalui telepon kantor. Tetapi mereka gagal karena sambungannya terputus. Tiba-tiba dari depan pintu kantor sang ayah yang sudah mereka kunci terdengar suara lonceng yang mendekat ke arah mereka, dan ada seseorang yang mencoba membuka pintu yang sudah dikunci. Mereka berusaha menahan pintunya dengan lemari dan tiba-tiba suara itu berhenti. Saat itu Tommy dan Austin menyadari bahwa ada hal aneh dari Jendu. Kemudian mereka memutuskan untuk melanjutkan otopsi Jendu yang belum selesai. Namun ruangan otopsi tiba-tiba terkunci. Karena mereka merasa ada hal yang tidak wajar dengan mayat ini, mereka memutuskan untuk membakar mayat ini di ruang otopsi. Namun Tommy dan Austin kembali terkejut karena api membesar dan menyebar dengan cepat. Karena khawatir akan terjadi kebakaran, Austin berusaha memadamkan api dengan alat pemadam. Ia merasa kaget ketika melihat mayat itu tidak terbakar sedikit pun. Karena Tilden sudah mengetahui bahwa banyak keanehan dan nyawa mereka terancam, mereka memutuskan keluar dari rumah tersebut dengan menaiki elevator. Austin membawa sebuah kapak untuk berjaga-jaga jika terjadi hal aneh nantinya. Namun saat berada di depan elevator, mereka dikagetkan dengan sesosok bayangan yang berpinggang kecil tengah mengejar mereka. Saat itu pun mereka masuk ke dalam elevator, namun pintunya macet. Karena ketakutan, Tommy melempar sebuah kapak ke bayangan tersebut. Dan tiba-tiba terdengar suara wanita mengeluh kesakitan. Austin yang menyadari hal itu langsung memutuskan untuk kembali turun. Saat ia keluar dari elevator, Austin kaget. Ternyata sosok yang dilempar ayahnya dengan kapak adalah Emma sang kekasih.
Yakin mayat Jendu telah mencegah mereka mendapati kebenaran mengenai kematiannya, mereka kembali ke ruang pemeriksaan dan melanjutkan kembali pemeriksaan mayat Jendu. Tes yang dilakukan pada sampel otak Jendu mengungkapkan bahwa sel-sel jaringan otak Jendu masih aktif dan membuktikan Jendu masih hidup. Kemudian mereka melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kain yang ditemukan di lambung Jendu, yang mengungkapkan bahwa tanda tersebut merujuk pada Leviticus yang berasal dari tahun 1963. Tommy yang merasa pernah mendengar kata Leviticus langsung mengambil sebuah kitab dan mencari ayat yang berkaitan dengan kata tersebut. Setiap pria atau wanita yang mencari arwah yang mati, mereka harus dihukum atas perbuatannya. Mereka adalah penyihir dan darah mereka akan berada di kepala mereka sendiri. Dari situ Tommy dan Austin menyimpulkan bahwa Jendu berasal dari abad ke-17 dan dengan semua kejadian aneh yang terjadi, akhirnya membuat Tommy menyadari bahwa ada misteri yang terjadi di balik mayat Jendu. Tiba-tiba Austin dikagetkan karena pintu ruang otopsi kembali didobrak oleh para mayat. Austin mencoba menahan pintu itu, sedangkan Tommy yang ketakutan menawarkan dirinya terhadap jenazah sebagai pengorbanan, berharap ia akan mengampuni Austin. Secara tiba-tiba Tommy merasakan paru-parunya mulai terbakar, pergelangan kaki dan tangan Tommy hancur, dan tubuh Tommy mengalami luka yang sama dengan si mayat. Dan luka Jendu perlahan-lahan mulai sembuh. Tommy memohon agar Austin membunuhnya untuk mengakhiri kesengsaraannya. Dengan terpaksa Austin menusuk dada ayahnya dengan pisau. Tiba-tiba lampu menyala dan radio kembali normal. Saat Austin mendengar suara sheriff di luar, Austin berusaha keluar dari pintu depan, namun pintu itu masih macet. Kemudian suara itu masih terus terdengar, namun Austin kaget, ternyata suara itu bukanlah suara sheriff, melainkan suara radio. Dan tiba-tiba terdengar suara lonceng dari lantai dasar. Saat dicek, tidak ada apapun. Saat Austin berbalik, dia melihat ayahnya berada di depannya. Karena takut, Austin tersandung pagar dan terjatuh ke lantai. Polisi yang tiba keesokan harinya merasa aneh dengan tubuh Jendu yang masih utuh dan tidak ada bekas luka pembedahan sedikit pun. Sheriff merasa aneh dan juga bingung dengan tempat dan juga kejadian yang menimpa keluarga Kildens. Setelah melakukan olah TKP, hasilnya menunjukkan hal yang sama, bahwa tidak ada orang yang mencoba masuk, namun merekalah yang mencoba keluar dari rumah itu. Dan Sheriff memutuskan mayat tersebut agar dibawa ke Virginia. Selama perjalanan, radio di ambulans kembali mengalami gangguan dan memutarkan lagu yang sama. Saat itu lonceng di kaki Jendu berbunyi, yang artinya kutukannya tidak akan berhenti dan akan terus menghantui. Oke teman-teman, itu tadi ulas alur dari cerita film ini. Bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan juga share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Bagi kalian yang baru pertama kali mampir ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video menarik lainnya. Sekian dari gue, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.